Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Horor Pamali Bagian 1. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpurengang kala karena martisi Pamali. Ya, kata itu yang diucapkan Mang Roy saat ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam ini. Bapak meninggal tidak wajar, tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Mang Roy, dia kakak dari bapakku, yang ikut bergabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun, sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga hilang, dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu Mang Roy memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikan dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan Mang Roy mengguyurkan air ke tubuh bapak, menggosok dengan sabun batang, diusapnya bagian vital. Sungguh aku terharu melihat Mang Roy yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Setelah dimandikan, ia juga yang mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roy menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada orang yang datang untuk melayat. Namun sampai matahari sepenuhnya jatuh, tidak ada satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Sambil terisak ibu menjawab, tidak ada, Mang. Keluargaku memang jauh dari pendidikan agama. Tidak seorang pun yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya. Pinta Mang Roy. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Mang, kok pakai bahasa Indonesia? Tanyaku heran. Kamu memang tahu Tuhan itu berbahasa apa? Sudah, ikuti saja kata Mamangmu, Vin. Ibu mengusak pundakku. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia ini. Tempatkanlah dia di surgamu ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, sahutku dan ibuku. Tidak ada sholat jenazah untuk bapak. Ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh aku sangat sedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roy dari musola kampung sudah disiapkan. Dia akan segera meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roy sudah menggalinya sendiri tadi siang. Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh, harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberangi sungai.
Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang bagiku merasa itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa sebaiknya jenazah Bapak kita kubur besok pagi saja? Kata ibu, kedua matanya sembab. Pamalit ya, jenazah itu harus dikuburkan secepatnya, jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan deras. Dari tadi cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula. Besok sajalah Mang kuburnya. Mang Roy terlihat bingung. Kita tunggu hujan reda saja. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya. Namun sayangnya hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda rumah. Mang Roy tertidur di samping jenazah. Begitupun ibu dan adikku. Mereka tampak kelelahan, sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocongi. Kedua hidungnya dicocoki kapas. Wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama kantuk menggelayuti mataku, hingga akhirnya aku tertidur juga. Tengah malam aku terbangun karena digigit nyamuk dan melihat ada yang berbeda pada jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang aku habiskan dengan bapak. Kemudian aku tidur kembali. Entah pada jam berapa lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling. Tepat di mulut pintu, kulihat bapak yang masih mengenakan kain kafan berdiri di sana sambil menghadap keluar rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. Bapak? Bapak hidup lagi? Tanyaku sambil tersenyum ragu. Perlahan aku mendekat. Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung, sedangkan hujan sudah reda. Pak? Tanyaku sambil terus melangkah. Aku menyentuh kain kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh sebuah batang pohon. Alvin senang bapak bisa hidup lagi. Ku peluk tubuh bapak yang keras itu. Maafkan bapak, kata bapak lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mendengar ucapan bapak itu, tapi minta maaf untuk apa? Alvin! Mang Roy bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk juga berteriak panik. Seketika tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke tanah. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roy membuka ikatan kain kafan di bagian kepala bapak. Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat, begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat, lolong anjing terdengar sayup. Aku melirik jam dinding pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roy mengikat lagi tali kafan di bagian kepala bapak. Tangis ibu pecah lagi, terlihat sangat nelangsa. Esoknya aku menemani Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes, menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, maka kami pun pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing yang lewat dan mau menolong kita. Jalan raya di kampungku itu sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang lewat.
Sekalinya lewat pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku itu mulus, lubang di mana-mana. Banyak kerikil-kerikil kecil yang terkadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Iya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy yang mulai cemas. Sesekali ia melirik jam tangan jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperhatikan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku bisa mengurus jenazah bapak. Nah, kedua mata Mang Roy seketika cerah. Ia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali, mereka saling berboncengan. Seandainya mau menolong sangat cukup untuk menggotong keranda bapak. Kami berhambur ke tengah jalan. Terdengar suara gemeletuk batu kerikil terindas oleh ban motor. Mas, maaf mas, kami mau minta tolong. Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan, ia memohon. Hei, kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja? Tanya salah satu dari mereka. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. Mas, kami mohon. Adik saya meninggal dan tidak ada orang yang mau bantu untuk menggotong jenazahnya mas. Tolong bantu kami untuk menggotongnya. Dan kau pikir kami mau membantumu Kami ini sedang sibuk. Saya akan bayar mas. Berapa? Tanya lelaki berambut keribu dan kulitnya hitam khas orang timur. 200.000 per orang. Mendengar jawaban Mang Roy, wajahnya harap cemas takut ditolak. Keempat lelaki saling tatap, ku dengar gumam mereka. Oke, di mana jenazahnya? Mang Roy menyeringai senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda. Aku mau ikut mengantar ke kuburan, Bu. Pintaku. Ibu melirik Mang Roy. Mang Roy mengangguk. Iya nak. Alvin biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja ya. Lagi pula perjalanannya jauh, dia nggak akan kuat jalan. Setelah maghrib kita pasti sudah pulang. Ujar Mang Roy. Ibuku mengiyakannya. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. Seberapa jauh makamnya? Tanya salah satu dari keempat orang tersebut. Lumayan jauh. Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan. Iya, gak usah khawatir. Jawab Mang Roy sambil membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan, sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam seseorang lelaki berdiri di belakang adikku. Ku pejamkan mata dan seketika bayangan itu hilang. Mungkin aku salah lihat. Bicara tentang bapakku, dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Marga Jaya. Dia seorang bapak yang baik, pekerja keras, dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus menunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah.
Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan aku yang membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini, juga bukan kerabat dari bapak atau ibu. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahunan. Masih sangat muda. Ia mengenakan gaun berwarna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam, dan kaos kaki sebetis. Kupersilahkan masuk. Pak, ada tamu nih. Bapak keluar dari dalam kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang ia betulkan. Kulihat bapak mengurutkan dahinya. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu bapak duduk di depan wanita asing itu. Maaf, mbak ini siapa ya? Dan ada perlu apa? Tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang disuguhkan di atas meja. Diminum, mbak, kata ibu dengan ramah. Ia kembali ke dapur. Semalam bapak mimpi kan? Tanya wanita itu pada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga, kamu yang dimimpi semalam yang ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. Abu, ini garamnya. Kamu campurkan dengan air dan minum. Sudah saatnya kamu tahu kalau kamu itu punya ilmu turunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusannya, bisa jadi hanya 2 atau 3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa ya? Penyembuhan. Bapak bengong. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata bapak, kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun. Jadi tidak banyak hal yang bapak tahu tentang kakekku. Bu, karena bingung bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku. Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur. Saat ibu muncul, entah kenapa wanita misterius itu hilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. Pak, kemana tamunya? Ini bu, loh, tadi masih ada di sini bu. Wah, jangan-jangan setan pak. Ibu bergidik ngeri. Mungkin saja bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi bapak. Sempat kuintip di dapur. Malam-malam bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tubuh bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya saat bapak bersiap untuk dagang mainan, tiba-tiba ada seorang lelaki berbadan kurus, wajahnya pucat dan terlihat sangat lemas datang bertamu. Ia dipapa temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, kumohon tolong teman saya pak, dia sakit. Loh, saya bukan dokter mas. Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang? Dari wanita yang datang ke rumah saya pak. Katanya bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja. Wah, bohong itu mas. Saya hanya pedagang mainan. Bapak hendak bergegas pergi, namun lelaki gendut meraih lengan bapak. Pak, tolonglah teman saya pak. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja, demi kemanusiaan, tolong teman saya pak. Temannya yang dipapa diam saja, terlihat lemas dan tidak mampu berbicara. Waduh,
HIV kan belum ada obatnya, Mas. Kumohon, Pak, coba saja dulu. Baiklah, Mas, di belakang rumah saja ya. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya. Baik, Pak, atur saja sama Bapak. Aku berdiri di depan rumah melihat Bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran apa yang akan Bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit itu. Kulihat di belakang rumah Bapak membawa segelas air tanpa membaca mantra apapun, atau mungkin dia membacanya dalam hati. Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya Bapakku. Seminggu kemudian orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Bersambung.